Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kemagnetan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Sylvia Syabuktin, Fale Azmi, Setia Yuningsih, Sabrina Nida Karimah, Siva Octavia, dan Amelia Ivana Resti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu Asia. Magnesia adalah sebuah wilayah yang ada di Yunani, di mana di wilayah tersebut banyak ditemukan batu-batu magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang berbahan ferromagnetis seperti besi. Nah, magnet ada yang tetap dan tidak tetap. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jika magnet tersebut dipotong menjadi kecil, akan tetapi magnet tersebut akan memiliki dua kutub. Ciri-ciri magnet: yang pertama, magnet memiliki dua kutub. Yang kedua, tarik-menarik bila tak sejenis. Yang ketiga, tolak-menolak bila sejenis. Yang keempat, selalu menunjukkan arah selatan dan utara apabila magnet tersebut digantung. Yang kelima, gaya tarik terbesar terdapat pada kutubnya. Dan yang keenam, dapat menarik benda yang berbahan logam. Selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Sifat magnet dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ferromagnetik, yang kedua ada paramagnetik, yang ketiga ada diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang mampu ditarik oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contohnya seperti platina dan aluminium. Yang ketiga ada diamagnetik. Diamagnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh seperti seng dan bismut. Selanjutnya ada jenis-jenis magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bahan magnetik atau biasa disebut dengan ferromagnetik. Yang kedua ada bahan non-magnetik. Pertama ada bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jika ada benda yang berdekatan dengan magnet, maka benda tersebut akan ditarik oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Ada bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contohnya seperti aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua ada diamagnetik. Diamagnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Jenis-jenis magnet. Jenis magnet dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada magnet alam dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang dibuat tanpa campur tangan manusia, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat sengaja oleh manusia. Magnet alami adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan yang secara alami, yang artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya seperti gunung Ida di Magnesia yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kemagnetan. 2. Magnet buatan. Magnet buatan yaitu salah satu jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Jenis magnet ini terdiri dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet ini terbagi menjadi 2, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau remanen. Magnet permanen adalah salah satu jenis magnet yang mempunyai sifat kemagnetannya yang bersifat permanen, meskipun proses dalam pembuatannya sudah dihentikan. Magnet sementara yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetannya hanya sementara, yakni hanya terjadi selama dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Tidak semua benda dapat tertarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetik, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut non-magnetik. Benda-benda magnetik biasanya seperti logam.
Namun tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, benda-benda magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Bahan-bahan magnetik memiliki kekuatan magnet yang berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3. Kebanyakan bahan ini adalah logam. Klasifikasinya bahan magnetik adalah sebagai berikut. 1. Bahan ferromagnetik, yang kedua bahan paramagnetik, dan yang ketiga bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Contohnya seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet dan tidak sekuat ferromagnetik. Contohnya adalah aluminium dan platina. Bahan diamagnetik adalah bahan yang dapat ditolak oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan natrium klorida. Selanjutnya ada benda-benda non-magnetik. Benda non-magnetik atau magnetis adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetik tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Kebanyakan bahan ini adalah bahan non-logam, contohnya seperti plastik. Ada contoh bahan magnetik atau yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, besi. Besi atau ferum adalah logam yang paling umum digunakan di bumi karena merupakan unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Besi dapat ditarik oleh magnet karena termasuk ke dalam bahan ferromagnetik. Yang kedua, ada baja. Selain besi, baja juga merupakan bahan ferromagnetik yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Tentu saja, baja yang ditarik kuat adalah baja murni. Yang ketiga, kobalt. Elemen yang biasanya ditemukan dalam bentuk campuran merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Yang keempat, ada nikel. Tidak seperti besi, nikel adalah salah satu logam yang tahan terhadap karat. Namun sayangnya, nikel bersifat lembek dan biasanya dijadikan sebagai campuran pembuat bahan baja yang keras dan tahan karat. Adapun contoh bahan non-magnetik, yaitu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu yang pertama ada plastik. Plastik adalah bahan yang terbentuk oleh kondensasi organik atau penambahan polimer. Kita pasti telah mengenal betul dengan plastik karena banyak perlengkapan yang terbuat dari plastik. Dua, ada kayu. Kayu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, biasanya digunakan sebagai bahan pembuat perabot hingga membuat rumah. Karena kayu bukanlah sejenis logam, maka ia tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, medan magnet oleh arus listrik. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan dengan kawat penghantar, jarum kompas segera menyimpang dari arah semula saat kawat dihubungkan dengan baterai dan arus listrik mengalir. Seperti telah Anda ketahui, jarum kompas dapat menyimpang ketika berada dalam medan magnet. Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Jika dua kutub yang tidak sejenis saling berhadapan, akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang saling berhubungan. Sedangkan jika dua kutub yang sejenis dan saling berhadapan, akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang menekan dan saling menjauhi. Kutub-kutub yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik, sedangkan kutub-kutub yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Yang pertama, medan magnet oleh arus listrik. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan dengan kawat penghantar, jarum kompas segera menyimpang dari arah semula saat kawat dihubungkan dengan baterai dan arus listrik mengalir. Seperti telah Anda ketahui, jarum kompas dapat menyimpang ketika berada dalam medan magnet. Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Dan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dinamakan medan magnet induksi. Garis-garis gaya magnet oleh arus listrik selalu melingkari kawat. Dengan kawat sebagai sumbu lingkaran, orientasi arah garis-garis gaya magnet mengikuti aturan tangan kanan atau aturan putaran skru.
Seperti pada gambar, arah medan magnet di suatu titik searah dengan orientasi garis-garis gaya magnet dan selalu menyinggung garis-garis gaya. Yang kedua, ada medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Magnet yang dihasilkan berbentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menyatakan arah arus listrik dan keempat jari lainnya menekuk menunjukkan arah medan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus listrik yang diberikan dan semakin dekatnya terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Pada gambar ini, titik P berjarak sejauh dari X dari pusat sebuah kawat melingkar yang berjari-jari A. Jarak antara titik P dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik adalah R. Berdasarkan hukum Biot-Savart, medan magnetik B di titik P dirumuskan sebagai berikut. Arah medan magnetik pada kawat melingkar dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu arah ibu jari menunjukkan arah medan magnetik, sedangkan keempat arah jari yang menunjukkan arah arus listrik. Berikut dapat dijelaskan pada gambar tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada medan magnetik solenoida. Solenoida adalah kumparan kawat yang terdiri atas banyak dari lilitan. Medan magnetik di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Berikut ini adalah gambar dari contoh medan magnetik solenoida. Medan magnetik yang dihasilkan oleh solenoid cukup besar. Solenoid bertindak sebagai sebuah magnet. Jika ke dalam solenoid dimasukkan inti besi, medan magnet akan menjadi lebih besar. Solenoid dengan inti besi di dalamnya disebut dengan elektromagnet. Setiap ujung magnet akan memiliki kutub utara dan kutub selatan dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Selanjutnya, yang kelima ada medan magnet toroida. Medan magnet toroida adalah solenoid yang panjang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran dinamakan toroida, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, saya Setianingsih. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai medan magnet, di mana yang kelima yaitu ada medan magnet toroida. Toroida merupakan solenoida panjang yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat anak panah merah, yaitu menunjukkan arah arus, sedangkan tanda panah biru menunjukkan arah medan magnet. Besarnya medan magnet yang berada di tengah-tengah toroida, yang mana pada gambar tadi berada pada titik-titik yang berada pada garis lingkaran merah, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kutub-kutub magnet. Sebuah magnet memiliki daerah atau tempat di mana gaya magnetnya paling kuat. Nah, daerah tersebut dinamakan dengan kutub magnet. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seringkali kita menjumpai sebuah magnet yang bertuliskan dengan huruf N dan huruf S, di mana N menunjukkan kutub utara magnet tersebut, yaitu singkatan dari north yang artinya utara, sedangkan S merupakan kutub selatannya, yaitu singkatan dari south yang artinya selatan. Sebuah magnet dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk maupun ukuran. Nah, bentuk magnet yang paling sederhana yaitu berupa batang lurus, di mana kutub-kutub magnetnya berada pada ujung magnet tersebut. Nah, misalkan di sini kita mempunyai dua buah magnet yang berbentuk batang lurus. Apabila
apabila kutub utara sebuah magnet didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Begitu pula kalau misalkan kita dekatkan kutub selatan sebuah magnet dengan kutub selatan sebuah magnet yang lain, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Namun, apabila kita dekatkan kutub selatan sebuah magnet dengan kutub utara magnet yang lain atau tidak senama, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, maka dari itu kita dapat membuat aturan bahwa magnet yang senama akan tolak-menolak, sedangkan magnet yang tak senama akan tarik-menarik. Sebuah kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, pertanyaannya, apabila sebuah magnet dipotong menjadi dua bagian, apakah tiap potongan tetap mempertahankan sifat kemagnetannya? Nah, jawabannya ya, tetap. Sebuah magnet yang dipotong menjadi beberapa bagian, tiap potongannya tetap mempertahankan sifat kemagnetannya. Nah, mana di antaranya itu tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat magnet. Pada dasarnya, memagnetkan suatu bahan seperti besi, baja, nikel, kobalt, atau campuran adalah dengan mengatur posisi magnet elemennya. Misalnya, batang besi digosok dengan magnet yang kuat, di mana posisi magnet elementernya yang semula teratur saat digosok ke magnet yang kuat, maka magnet elementernya akan berputar dan kutub-kutub yang senama akan menghadap ke satu arah. Akibatnya, batang besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Cara membuat magnet di sini dapat kita lakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, dengan cara induksi, dan dengan cara arus listrik. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya yaitu dengan menggosokkan besi tersebut ke salah satu ujung magnet tetap, yang mana arah gosokannya dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi tersebut letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Selanjutnya, cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara induksi. Besi atau baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi atau baja tersebut diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Kemudian akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung besi A, maka ujung besi A menjadi kutub selatan dan ujung besi B menjadi kutub utara atau sebaliknya. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara arus listrik. Selain dengan cara induksi, besi atau baja dapat dijadikan magnet dengan arus listrik. Caranya yaitu besi atau baja tersebut dililiti dengan kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja tersebut akan terpengaruh aliran arus searah atau DC yang dihasilkan oleh baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya terarah dan mengarah ke satu arah, sehingga besi atau baja tersebut dapat menjadi magnet yang dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut dengan magnet listrik atau elektromagnet. Besi yang berujung A dan B dililit kawat berarus listrik. Kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arus berlawanan dengan jarum jam, maka ujung besi tersebut akan terbentuk kutub utara. Sebaliknya, jika arah arus tersebut searah dengan putaran jam, maka ujung besi tersebut akan terbentuk kutub selatan. Dengan demikian, ujung A kutub utara dan ujung B kutub selatan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah merawat magnet. Kekuatan suatu magnet dapat hilang atau melemah sejalan dengan berjalannya waktu.
Faktor-faktor yang dapat mempercepat melemahnya kekuatan magnet adalah yang pertama, magnet akan mudah kehilangan kekuatannya apabila dipanasi. Dan yang kedua adalah magnet juga akan melemah kekuatannya akibat getaran yang kuat. Agar magnet batang dan magnet ku tidak mudah menjadi lemah karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar, maka cara penyimpanannya hendaklah diberi penguat. Penguat itu berupa jangkar atau angker dari besi lunak dan diletakkan sebagai penutup pada kutub-kutub magnet. Dengan cara ini, garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet akan melalui jangkar, tidak hampir keluar melalui udara. Selain menggunakan jangkar penguat garis gaya magnet, pengaman magnet juga dapat dilakukan dengan cara menjauhkan magnet dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Induksi magnetik terhadap benda-benda yang berada pada arah yang acak akan menyebabkan kurangnya teraturnya posisi magnet elementer dalam magnet. Dengan demikian, kekuatan magnet pun akan menjadi lemah. Jadi dapat disimpulkan, cara merawat magnet terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu menggunakan penguat berupa jangkar dari besi lunak, dan yang kedua adalah menjauhkan magnet dari benda-benda yang dapat bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya adalah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan atau manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari alat sederhana sampai alat yang rumit. Banyak alat-alat sekitar kita yang menggunakan magnet, baik dalam bentuk magnet secara langsung atau dalam bentuk elektromagnetik. Sifat-sifat magnet yang istimewa memberikan banyak manfaat bagi kita. Berikut beberapa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ujung gunting. Ujung gunting terbuat dari magnet, berfungsi untuk memudahkan saat mengambil jarum jam. Magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas agar tertutup rapat dan kencang. Selanjutnya, magnet dimanfaatkan pada TV atau monitor untuk menghasilkan gambar. Dapat disimpulkan dari materi kemagnetan bahwa magnet adalah logam yang dapat menarik dengan sendirinya benda-benda lain yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur besi. Magnet terbagi menjadi dua. Yang pertama, magnet alami. Magnet alami terjadi karena ada pengaruh medan magnet bumi. Dan yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat sengaja oleh manusia dengan cara induksi dan gosokan. Setiap magnet memiliki bagian yang memiliki kekuatan terbesar yang disebut dengan kutub. Kutub ini selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Antara dua kutub sejenis terjadi gaya tolak-menolak, dan sedangkan antara kutub berlainan terjadi gaya tarik-menarik. Dan dapat diperlukan cara yang benar dalam merawat magnet. Yang pertama yaitu menggunakan penguat berupa jangkar dari besi lunak, dan yang kedua adalah simpanlah magnet dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet apabila magnet tidak menggunakan penguat. Itu dia materi seputar kemagnetan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.